Halo teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang tutorial menggunakan Stata. Jadi bagian pertama kita akan lihat struktur data dari Stata, kemudian beberapa pengenalan terkait user interface dari Stata, dan berikutnya kita akan melakukan tutorial terkait bagaimana sih cara melakukan regresi pada pengolahan data menggunakan aplikasi Stata. Sekarang kita lihat terlebih dahulu ya, sebenarnya Stata itu seperti apa dan bentuk data yang kita bisa olah menggunakan Stata itu memiliki format seperti apa. Oke, jadi pertama-tama coba saya share screen dulu terkait apa sih yang akan pertama kali kita lihat ketika kita akan melakukan pengolahan data di Stata. Oke, ini dia pilihannya ya teman-teman. Sorry. Oke, kita kecilin ini ya. Ada poin kecil di sini, shortcutnya namanya Stata MP. 64 ini menunjukkan 64 bit yang dipakai di komputer kalian atau di laptop kalian. Jadi kali ini saya akan menggunakan Stata versi 16.0. Nah, di sini Stata tuh memiliki user interface yang cukup rumit untuk pemula, tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari ya teman-teman. Jadi kalau di bagian yang ini namanya adalah bagian history, yaitu akan menunjukkan komen-komen yang teman-teman ketikkan di bagian bawah sini. Ini adalah bagian komen. Misalnya saya mau display, misalnya display hello. Coba ya, display hello. Oke, hello-nya kan not found karena hello itu nggak terbaca sebagai komen atau sebagai data. Tapi ketika kita mengetikkan komen di sini, itu akan muncul di history-nya. Karena display hello ini bukan sintaks yang tepat, maka jadinya warnanya merah. Kemudian di bagian yang paling besar ini, di bagian tengah, itu adalah tempat untuk Stata menunjukkan output dari pengolahan data yang kita lakukan. Kemudian di sini ada klik file, di sini ada banyak nih, ada log, kemudian edit, ada pilihan-pilihannya sendiri, data juga ada pilihannya masing-masing, graphics juga ada. Jadi sebenarnya Stata itu juga menyiapkan panel-panel untuk kita melakukan pengolahan data. Tapi pengguna Stata itu diharapkan untuk mengetikkan komennya secara langsung di kotak ini. Nah, kemudian di sebelah sini, teman-teman, ada namanya variabel. Jadi ketika nanti teman-teman sudah buka datasetnya, nanti variabelnya akan muncul-muncul di sini. Karena kita belum ada buka variabel sama sekali, belum ada buka dataset sama sekali, jadi variabelnya belum muncul. There are no items to show. Nah, kemudian di properties. Nah, nanti ketika misalnya kita klik satu variabel, variabelnya ini punya banyak teman. Yang pertama itu name, nama variabelnya apa. Kemudian label. Label itu keterangan yang melengkapi variabel. Misalnya variabelnya adalah jumlah murid, labelnya itu bisa keterangan misalnya muridnya laki-laki atau perempuan, atau daerahnya di mana dan di sekitarnya, atau umurnya berapa. Kemudian ada type, jenis variabel, jenis datanya apa, kemudian value label, format, dan notes-nya. Begitu. Nah, supaya lebih jelas, coba kita lakukan pengolahan data dengan menggunakan Stata. Nah, tapi teman-teman, ketika kita mengolah data dengan Stata, itu kita tidak dianjurkan untuk mengetikkan langsung komennya di user interface yang bagian ini, karena itu membuat nanti filenya akan tersimpan hanya sebagai DTA saja, bukan sebagai do files atau file pengolahan data yang bisa kita reproduce atau bisa dikoreksi oleh orang lain atau bahkan oleh kita sendiri. Jadi sebaiknya kita menggunakan do files. Nah, do files itu apa? Do files itu adalah kumpulan komen yang bisa dieksekut sesuai dengan keinginan kita dan bisa dihapus untuk membatalkannya. Karena kalau di sini kita sekali sudah melakukan kesalahan komen itu akan tetap tercatat di history dan kita nggak bisa undo lagi karena sudah tercatat di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita akan buka do files yang akan kita buat. Oke.
Oh ya, sebelum kita bahas terkait do files, saya coba jelasin dulu sebenarnya apa sih yang ingin kita laksanakan dalam pengolahan data pada kali ini. Saya sudah tulis di Word. Jadi prakteknya itu adalah untuk menjawab persoalan regresi. Apakah nilai SAT? SAT ini selanjutnya kita singkat dengan SAT. Itu adalah nilai ujian bagi teman-teman lulusan SMA di United States, di US. Biasanya akan dilakukan untuk menguji intelektualitas mereka. Jadi apakah nilai SAT yang tinggi itu dipengaruhi oleh anggaran yang dihabiskan negara bagian atau daerah untuk pendidikan atau dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang lain. Jadi regresinya itu outcome yang diharapkan itu Y, variabel Y-nya itu sebenarnya adalah nilai SAT-nya. Nah, dalam dataset yang akan saya pakai nanti itu akan direpresentasikan dalam variabel CSAT. Kemudian variabel yang menjadi prediktor atau variabel X-nya itu ada beberapa. Yang pertama adalah peer pupil expenditures primary and secondary. Ini adalah pengeluaran murid dari murid SD dan murid SMP selama mereka bersekolah. Kemudian percentage of high school graduates taking SAT. Maksudnya adalah persentase lulusan SMA yang memang ingin mengambil tes SAT ini. Kemudian ada median household income, ada pendapatan rumah tangga. Kemudian di sini ada percentage adults with HIS diploma, maksudnya adalah sebenarnya berapa sih maksudnya orang dewasa yang sudah lulus dari diploma. Dan percentage adult with college degree, maksudnya berapa persen orang dewasa yang sudah menyelesaikan kesarjanaannya, dan yang terakhir itu adalah daerah tempat tinggal mereka. Nah, jadi datasetnya karena kita menggunakan predictor variables, intinya sebenarnya kita ganti bukan anggaran yang dihabiskan daerah, tapi oleh pengeluaran pribadi siswa, atau setidaknya pengeluaran keluarga mereka. Itu kira-kira. Nah, jadi berdasarkan ini, kita udah bisa mulai untuk membuat do files. Jadi, kita akan beralih ke Stata lagi, dan kita akan buat do files yang baru. Nah, untuk membuat do files yang rapi dan gampang dimengerti oleh kita maupun oleh orang yang akan menggunakannya, kita harus buat header-nya dulu nih teman-teman, supaya lebih jelas. Jadi misalnya author-nya saya sendiri. Oke, nah kenapa sih saya kasih bintang? Ini diberi bintang untuk menandakan bahwa ini bukan komen, tapi ini komentar. Jadi tidak dihitung, tidak ada execute sebagai komen di Stata, tapi hanya sebagai kalimat saja. Kemudian misalnya date, hari ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2021. Kemudian ini datasetnya yang dipakai apa, misalnya boleh diisikan juga. Saya akan menggunakan states.dta namanya. Kemudian misalnya ini untuk apa, ujian praktek ya, ujian praktek. Oke, supaya rapi aja nih teman-teman. Dan yang terakhir itu bisa tuliskan sebenarnya teman-teman itu pakai Stata versi berapa, karena ada beberapa komen yang tidak tersedia ketika kita menggunakan versi yang berbeda. Tuh, saya gunakan versi 16. Oke, 16 M. Oke, udah selesai ya bagian membuat header-nya, tapi lagi dengan bintang supaya rapi. Oke. Apa sih yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengaturan awal. Jadi supaya Stata membersihkan dataset yang mungkin masih tersimpan di sana dan tidak overwrite atau tidak ketimpa dengan dataset yang kita pakai sekarang, kita melakukan clear. Oke, clear dan kemudian set more off. Ini udah default biasanya di Stata menggunakan ini dalam file. Kemudian
supaya kita bisa menyimpan output ini dalam log file. Selain di do file dan DTA nanti, kita akan mengawali sesi log dengan cara menuliskan capture log close, dan kemudian log using, nah ini kan nama file yang teman-teman inginkan. Misalnya nama filenya adalah hasil data ujian praktek. Oke, 1 ya misalnya. Oke, kita kasih koma, kemudian ketik text replace. Kemudian kita harus buka datasetnya dulu nih. Nah, membuka dataset, kalau teman-teman belum mengganti working directory, harus dituliskan lengkap di directory laptop teman-teman. Misalnya dataset tersimpan di data C, kemudian dalam folder users, kemudian dalam folder user lagi, kemudian dalam folder downloads, kemudian dalam folder lagi data praktek misalnya. Kita harus ingat dan jangan sampai salah. Kemudian di sini ada states.dta. Oke. Nah, karena teman-teman mungkin mau lihat kan datanya seperti apa, kita bisa ketik browse. Baru kita execute dengan Ctrl D atau dengan tombol ini. Oke, ini dia. Udah ketemu ya. Jadi ini state maksudnya adalah daerahnya, regionnya itu regional apa? Apakah selatan, barat, timur? Kemudian populasinya berapa, areanya berapa luasnya, nilai CSAT-nya, nilai persentase orangnya, expense-nya, income, dan high dan college. Jadi ini datanya udah kelihatan di sini. Oke, ini kita bisa lihat di sini juga nih, labelnya ternyata merupakan United States data. Dia itu ternyata United States data dari tahun 1990 sampai 1991 di berbagai daerahnya. Gitu. Berarti kita bisa simpulkan kalau datanya itu cross section. Variabelnya ada 12 dan observasinya ada 51. Oke, kita kembali ke data, do filenya. Oke, nah setelah browse misalnya kita mau ngecek dulu nih sebelum, atau kita mau ganti nama beberapa variabel supaya tidak lupa ya, mengganti nama variabel yang misalnya kita mau ganti variabel lain. Oke, kita mau ganti variabel expense karena kita suka lupa nih expense-nya maksudnya expense-nya siapa. Jadi kita misalnya mau tulis pupils expense. Nah, kita tinggal tulis aja rename, kemudian kita ganti expense jadi pupils expense. Coba kita execute ya. Oke, udah ketemu ya di sini sudah ganti jadi pupils expense. Oke, terus misalnya ada data yang ingin kita buang nih. Misalnya data area kayaknya kurang relevan, kita buang aja deh. Oke, kita tinggal drop. Jadi kalau misalnya ingin menghapus satu variabel, kita tinggal tuliskan drop. Dropnya itu misalnya tadi, aku mau hapus area. Oke, kita tinggal drop area. Kita lihat lagi. Oke, areanya sudah hilang ya. Tinggal populasi. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita mau lihat nih, mengecek data atau mengecek variabel, apakah ada yang error sebelum regresi. Nah, kita mau lihat statistik deskriptifnya, kita describe dulu. Apa sih yang mau di-describe? Karena variabelnya nggak semuanya ya. Jadi kita mau describe CSAT, expense, kemudian mau percent, kemudian mau income, kemudian mau high, college, kemudian misalnya mau region yang mau di-describe. Habis di-describe, teman-teman mau summarize, mau lihat statistik deskriptifnya seperti apa, boleh di-copy kalau misalnya kepanjangan. Nah, kita copy paste di sini. Sekarang kita execute lagi, Stata akan menampilkan, variable expense not found. Wow, berarti ada satu nih. Karena kita tadi udah ganti namanya ya, sorry. Oke, kita udah ganti namanya, bukan expense lagi, tapi jadi pupils expense. Oke, kita bisa ulang. Kita ulang.
Oke, di sini belum muncul ya. Expense not found. Kenapa tuh filenya belum bergerak? Oke, coba kita coba lagi. Oke, describe. Oke, karena di sini ada ganti ya, pupils expense. Expense-nya kita ganti di sini. Oke, kita execute lagi coba. Semoga udah bisa. Oke, udah bisa ya. Jadi ini describe, kita describe storage type-nya apa, kemudian display format-nya apa, value label-nya apa, ini label-label variabelnya apa, kemudian summarize-nya udah ada isinya nih, observasinya ternyata 51, kemudian mean rata-ratanya itu berapa, jadi rata-rata skornya 944, kemudian rata-rata pupils expense-nya 5.235, kemudian standar deviasinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita udah cek variabelnya, kita bisa langsung memulai regresi. Nah, kita tuliskan aja di sini, memulai regresi. Karena tadi pertanyaan awalnya adalah apakah ada hubungan antara CSAT dengan pupils expense. Nah, mungkin supaya kita nggak kepanjangan, kita ganti lagi namanya ya. Jadi rename pupils expense. Oke, supaya nggak kepanjangan namanya. Oke, udah kembali ya. Di sini juga sudah kembali. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa kembali gunakan expense. Melakukan regresi sederhana antara CSAT dengan expense, kita tinggal ketik regress CSAT expense. Nah, untuk menghindari hetero, kita gunakan tambahan robust ya. Nah, coba kita cek dulu. Kita lihat di sini. Oke, jadi ini linear regressionnya udah keluar ya. Ternyata R-square-nya 0,2174. Berarti dalam model ini, expense itu mempengaruhi nilai skor SAT-nya itu sebesar kurang lebih 22%. Oke, dan kita lihat dari two tails hypothesis-nya, ini digambarkan dengan ini. Oh, ternyata signifikan pengaruh antara expense-nya murid, pengeluaran murid terhadap nilai atau skor yang akan mereka dapatkan ketika ujian SAT. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari koefisiennya, koefisien ini expense dan cons, itu berarti ternyata ketika ada 1 poin peningkatan di expense, berarti misalnya pengeluaran siswanya itu naik 1 poin, maka nilainya itu nilai SAT-nya itu akan turun 0,22 poin. Oke. Nah, sekarang setelah lakukan regresi sederhana, kita mau lakukan regresi menyertakan variabel prediktor yang lainnya. Jadi kita tulis aja di sini menyertakan variabel prediktor yang lain. Wah, ada banyak nih. Kita tinggal tulis regress, habis itu masukkan CSAT, masukkan expense, kemudian kita masukkan percent income. Ya kan? Tadi percent income, kemudian high college. Oke, karena regionnya nggak kita masukin ya. Oke, kemudian jangan lupa kita klik robust. Jadi kita nggak perlu lagi cek heteroskedastisitasnya. Oke, kita lihat di sini, ini linear regression-nya yang sudah multivariable, ternyata secara sama-sama nih ya, pengaruhnya cukup besar, 82,43%. Dengan beberapa ada yang sifatnya signifikan, ada yang tidak, ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, bicara soal kuat dan lemah, mungkin kita mau cek correlation matrix-nya, korelasi antar variabelnya itu sebenarnya antar kuat atau sama-sama lemah ya. Kita cek di sini melihat correlation matrix.
apakah kuat atau lemah. Nah, kita bisa pakai command pwcore, maksudnya correlation. Kita masukkan lagi ininya. Tadi ini. Oke, kita masukkan ke dalam. Oke. Kemudian ininya kita jangan lupa untuk masukkan signifikansinya. Misalnya kita menggunakan signifikansi 0,05, jadi kita harus tulis star 0,05 dan kita klik signifikannya. Kalau mau lihat hasilnya kita execute lagi. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini hasilnya. Ternyata jadi star ini maksudnya bintang yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat korelasi antara expense dengan CSAT itu berapa, percent dengan CSAT berapa, percent dengan expense berapa. Kemudian college itu kan artinya berapa persen orang dewasa yang punya sarjana, terus dipengaruhi enggak atau mempengaruhikah dia dengan nilai CSAT-nya, kemudian expense atau income-nya, income rumah tangganya, pengaruhnya bagaimana, maksudnya korelasinya bagaimana dengan variabel yang ada di atas ini, di matriks ini. Oke, mungkin setelah kita cek correlation matrix, kita akan coba cek di mengecek homoscedasticitas, karena ini belum masuk dalam comment robust tadi ya, jadi kita harus cek lagi, tapi itu ceknya gampang, kita tinggal klik RVF plot, nanti hasilnya dalam bentuk plot nih teman-teman. Kalau sekalian juga kita cek multiko-nya, mengecek multiko dengan menggunakan FIF, variance inflation factor atau FIF. Kemudian misalnya lagi mau mengecek outliers, terjadi nggak sih outliers di sini, kita bisa gunakan fplots kalau mau lihat plot. Kita lihat dulu ya di sini. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Oke, di sini udah ada hasilnya. Ini grafnya, ini graf dari outliers. Ini. Nah, ini dia kalau mau mengecek multiko-nya, ini ada nilai FIF-nya, ada nilai 1 per FIF-nya. Oke, kemudian ada min FIF dan semacamnya, dan outliers-nya juga sudah ada. Nah, berarti karena kita sudah selesai ini melakukan regresi terhadap model tadi, yang hasilnya bisa kita lihat di ini. Oke, berarti ini sebenarnya hasil linear regressionnya di sini. Oke, ada R-square-nya, kemudian ada robust standard error-nya, kemudian di sini juga ada root MSE-nya, jadi root mean squared error. Jadi semakin dekat dengan 0, semakin bagus untuk robust standard error. Kemudian ini ada hasil dari t-test atau t-values test. Nah, kalau misalnya kita harus menolak t-value, berarti harus lebih besar daripada 1,96 dalam ketelitian 0,05. Kemudian angka-angka ini mungkin ada artinya kan. Nah, jadi maksudnya dari p-value in the model yang ini, prop F, itu 0,00, ini p-value dari model itu. Nah, jadi ini mengindikasikan ke pengaruh antara X dan Y. Nah, biasanya kita menggunakan signifikansi 0,5, berarti kalau di bawah 0,5 relationship-nya atau hubungan antara X dan Y-nya itu statistically significant. Kemudian di sini juga ada hipotesis tail value dan lain sebagainya. Nah, misalnya teman-teman sudah selesai menggunakan regresi dan tapi ingin memperbaiki datanya atau membuat variabelnya lebih diperjelas untuk mempermudah orang yang akan melakukan reproducibility dari data kalian, kita bisa gunakan label
label variabel, dan lain sebagainya. Atau misalnya kita mau lihat nih list, mengecek, misalnya kita mau mengecek list variabelnya. Nah, jadi kita bisa klik list. Misalnya saya mau lihat list variabel CSAT misalnya ya. Kemudian ya kita tinggal execute setelah itu. Oke, kita kembali ke sini. Ke depannya, ke ini ya. Oke, jadi ini belum keluar ya. Oke. List, oh ya ini dia jadi listnya. Jadi bisa kelihatan nih listnya CSAT dari 1 sampai 51. Karena kan tadi rata-rata skor dari masing-masing daerahnya. Terus misalnya mau menggabungkan antara list region dengan list CSAT-nya juga bisa. Misalnya teman-teman mau lihat lagi di sini list region CSAT ya. Kita coba execute. Apakah command ini work? Oke, di sini. Langsung lagi. Oke. Oke, jadi di sini kelihatan kan kalau ternyata regionnya South 991, West 920. Oh, saya mau tambah lagi state supaya jelas rata-rata CSAT itu paling tinggi di mana, paling rendah di mana. Kita bisa gabungkan semuanya. Jadi list, state, region, CSAT. Kita tunggu lagi dia run di sana. Nah, plots-nya sedang dibuat sepertinya. Oke, jadi kelihatan ya, ternyata state Alabama 991 itu lebih rendah daripada di Arkansas ya. Di Arkansas rata-ratanya 1005. Kemudian 1006 masih ada Illinois. Kemudian 1093 ada di Iowa, 1023 ada di Minnesota dan lain sebagainya. Jadi ini untuk list dari variabelnya masing-masing. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau tabulasi, misalnya saya mau tabulasi, lakukan tabulasi nih. Oke, melakukan tabulasi. Oke, berarti melakukan tabulasi itu kita bisa ketik tab aja. Tab CSAT expense plus state ya, mungkin supaya state. Karena kita execute apakah ini work. Oke, apakah ini work? Oke, masih di sini. Oke, berarti kita nggak bisa 3 ya. Nah, kemudian setelah ini, karena ini kebanyakan ya ternyata, coba kita tabulasi CSAT dan expense. Oke, kita execute lagi di sini. Oke, ya ternyata bisa ya. Terakhirnya di fplots sedang dalam lanjut. Fplots, oke, jadi ini adalah hasil dari tabulasinya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara untuk melakukan tabulasi antara dua variabel yang sudah kita kumpulkan dalam dataset. Nah, misalnya ketika pengolahan data sudah selesai, apa yang harus dilakukan adalah untuk menutup sesi log. Jadi kita simpan di sini, kita lakukan menutup sesi log supaya tadi tersimpan log filenya dengan cara biasa aja ya, log close. Nah, setelah kita lakukan sesi log close, supaya data kita di overwrite kepada current data sebelumnya, jadi datanya tersimpan, tapi mengganti data yang sebelumnya kita pakai, di data itu kita tulisnya save, misalnya menyimpan hasil,
Nah, kemudian kita di sini tuliskan save replace. Oke, jadi itu udah cukup. Nah, untuk menyimpan ini kita bisa file dengan save as. Jadi save as-nya itu di misalnya kita beri nama data, oke, hasil data praktek. Ya, kira-kira seperti itu. Kita tutup deh do filenya, dan ini juga masih bisa kita lihat. Nah, ketika kita tutup statanya itu sebenarnya tidak lagi tersimpan. Tapi ketika kita nanti punya do filenya, kita hanya simpan dalam bentuk DTA-nya, data ujian praktek. Tapi ketika kita punya do filenya dikirimkan ke orang lain, itu bisa dibuka lagi nih hasil pengolahan data kita, begitu. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar Stata ke tahapan berikutnya. Karena Stata ini biasanya dipakai dalam organisasi atau lembaga riset khususnya dengan pembangunan dalam menggunakan dataset yang jumlahnya cukup banyak. Terima kasih.